Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi masih berhubungan tentang matriks. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu matriks, kemudian jenis-jenis matriks. Kita juga sudah belajar kesamaan dua matriks dan transpos pada matriks ya. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca doa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, apakah ada yang sudah mencoba untuk baca materi pada hari ini? Sudah, Bu. Ada yang baca? Oke, jadi untuk hari ini indikator pembelajarannya yaitu menentukan hasil operasi hitung matriks yang meliputi operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian dua matriks. Nah, kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah terkait operasi hitung matriks, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah mengolah, menalar, dan menyaji terkait operasi hitung matriks. Suara Ibu terdengarkan ya? Terdengar. Oke, Ibu Dengar, Bu. lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa dapat menentukan hasil operasi hitung pada matriks yang meliputi operasi hitung penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian skalar, dan perkalian dua matriks. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah terkait operasi hitung pada matriks. Nah, sebelum Ibu lanjutkan kepada operasi hitungnya, nah kita ingat-ingat kembali materi di pertemuan sebelumnya ya. Untuk materi operasi hitung pada matriks ini, penting sekali kita mengetahui dan fasih tentang ordo matriks. Oke, Ibu tes dulu. Yang pertama, matriks A ini ordonya berapa? 2 kali 2. Oke, untuk yang B, ordonya berapa? 3 kali 2 3. kali 3. Ingat baris dikali kolom. Barisnya ada berapa? 3. 2. Barisnya ada 2. Kolomnya ada 3. 3. Jadi ordonya 2 kali 3. 2 dikali 3. Untuk matriks yang C, ordonya berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. Kali 2. Yang terakhir yang D? Baru ini 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. 3. Nah, oke. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang transpos. Nah, Ibu tes, transpos itu apa sih? Oh, yang dibalik-balik. Apanya yang dibalik-balik itu? Baris dan kolomnya. Ya, oke. Coba kalau matriks A kira-kira transposnya jadi apa? Matriks yang gimana intrinya? 2, 4, 5, min 8. Ya, kalau ditranspuskan Menjadi 2, 4, 5, min 8. 2 berapa? 2, 4? 2, 5 min 8. Oke. 5 min 8. Untuk yang B, ingat yang B tadi dia ordonya 2 kali 3. Jadi kalau transpos kita tukar, nah menjadi matriks yang berukuran 3 kali 2. 3 kali 2. Nah, sama halnya seperti yang C dan D. Yang masih ingat ya tata transpos matriks? Ya, Bu. Oke, kita lanjut dengan kesamaan dua matriks ya. Jadi kesamaan dua matriks masih ingat ya? Ibu tes A dan B, matriks A dan B ini apakah matriks yang sama? A dan B. A dan B di sini Berbeda. berbeda. Oke. Ya, betul. Jadi A sama B itu berbeda. Dia ordonya ordo berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Apa yang menyebabkan dia matriks yang tidak sama? Elemennya
nilainya tidak sama. Ya, jadi elemen yang seletak ya, ingat elemen yang seletak pada matriksnya yang A dan B ini tidak sama. Jadi walaupun di sini ada yang 5 ini Bu sama, kok nggak sama? Karena yang lain itu elemennya dia tidak senilai ya. Ingat ya. Jadi diingat lagi tentang elemen seletaknya. Yang kedua ya, A sama C ini sama ya, ordonya sama dan elemen yang seletaknya itu juga sama ya atau senilai. Kemudian yang terakhir B sama C ini bukan matriks yang sama karena walaupun ordonya sama tapi elemen yang seletaknya dia tidak sama. Jadi syarat untuk kita belajar tentang operasi hitung matriks, nah kita harus ingat yang namanya ordo matriks ya. Jadi harus fasih ordo matriks ini berapa kali berapa gitu ya. Kemudian kita harus juga mengetahui apa itu elemen yang seletak ya. Jadi kita ingat-ingat. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, definisinya di sini misalkan A dan B, ini untuk penjumlahan ya, adalah matriks-matriks berordo M kali N dengan elemen A, I, J, dan B, I, J. Jika matriks C adalah jumlah matriks A dengan matriks B atau C sama dengan A plus B, maka matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh seperti ini. Nah, untuk yang pengurangan, ini definisinya juga sama, hanya berbeda tanda di sini dikurangi, ya. Jadi, ungkapan yang ini tadi menyatakan bahwa elemen-elemen matriks C diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen matriks A dengan elemen-elemen matriks B yang seletak. Ingat tadi elemen-elemen yang seletak ya. Kemudian yang kedua, jika ordo matriks A dan matriks B tidak sama, maka jumlah atau pengurangan dari matriks A dengan matriks B tidak terdefinisi. Nah, dari yang kedua ini kita dapat simpulkan bahwa jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan dua matriks, maka syaratnya ordonya harus sama, ya. Kemudian yang ketiga, ordo matriks hasil penjumlahan dan pengurangan dua matriks adalah sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan atau dikurangi. Oke, kita langsung ke contoh saja. Nah, jika ada matriks P dan matriks Q, kemudian kita jumlahkan. Ya, ingat elemen-elemen yang seletak ya. 10 ini seletak dengan yang mana? Yang di Q? 10. Yang 10 seletak dengan 2, ya. Yang satu seletak dengan 1 di sini, ya. Jadi kita jumlahkan tuh elemen-elemen yang seletak tadi, 10 ditambah 2 untuk mengisi baris pertama, kolom pertama. Untuk baris pertama, kolom kedua, jadi 2 ditambah 2 dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham. Paham, Bu. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan saja. 10 tambah 2, 12. 2 ditambah 2, 4. Dan seterusnya sampai 5 tambah 1 itu 6. Nah, untuk pengurangan itu sama. Jadi tinggal kita kurangi saja, tandanya diganti pengurangan ya. Jadi 10 dikurangi 2 ya 8 dan seterusnya. Sampai di sini paham? Paham. Oke, nah kemudian jika Ibu balik nih, Q ditambah P, apakah hasilnya akan sama seperti P ditambah Q? Sama. Sama. Ya, jadi walaupun kita balik 2 ditambah 10 ya, tetap 12. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada sifat-sifat dari penjumlahan matriks ya. Jadi diberikan matriks A, B, C, dan ini matriks 0 yang berordo sama. Jadi berlaku ada 4 sifat. Nah, di sini ada A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, ini juga ada A ditambah matriks 0 ya. Jadi matriks 0 ingat di pertemuan yang pertama, maka jika A ditambah matriks 0, dia akan menghasilkan matriks 0 ya. Maaf, ini maksudnya matriks A ya. Jadi A ditambah matriks 0 ini hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan ke perkalian skalar pada matriks. Jadi skalar itu apa sih, Bu? Jadi skalar itu adalah suatu bilangan real. Nah, di sini definisinya misalkan A adalah suatu matriks berordo M dikali N ya, dengan elemen A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Jika matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A, ditulis C sama dengan KA, maka matriks C berordo M dikali N dengan elemen-elemen matriks C ditentukan oleh CIJ, nah sama dengan KAIJ, seperti itu ya. Jadi contohnya saja langsung. Nah, di sini jika kita punya matriks L,
Nah, kemudian kita kalikan dengan skalarnya, yaitu 1/3. Nah, kita tinggal kalikan satu persatu dengan setiap elemennya. Jadi, 1/3 ini dikalikan dengan 12, 1/3 dikali 30, dan seterusnya. Sampai di sini paham? Paham, paham. Masih paham, Bu. Oke. Nah, jadi tinggal kita hitung selanjutnya. Jadi 12 dikali 1/3 itu 4. 1/3 dikali 30 itu 10. Seperti itu. Ya, gampang ya. Oke, nah di sini ada sifat-sifat untuk perkalian skalar matriks di sini ya. Silakan nanti kalau penasaran silakan dicoba-coba sendiri. Untuk yang penyumbuhan juga tadi, kalau nggak paham nanti pertemuan selanjutnya bisa tanya, Bu, sifat ini saya nyoba kok nggak terbukti, nggak benar, nggak sesuai atau gimana. Nanti kita komunikasikan di pertemuan yang selanjutnya ya. Baik, Bu. Oke, yang selanjutnya. Ya, berhubungan dengan perkalian dua matriks. Wah, ini sangat panjang sekali. Tenang ya, masih mudah. Oke, definisinya misalkan matriks A ordonya M dikali N dan matriks B ordonya N dikali P. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Ingat ya, di sini banyak kolom matriks A itu sama dengan banyak baris di matriks B. Hasil perkalian matriks A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks berordo M dikali P. Nah, jika C adalah matriks hasil perkalian A ordonya M kali N terhadap matriks B yang ordonya N dikali P dan dinotasikan C sama dengan A dikali B, maka matriks C itu akan berordo M dikali P. Jadi, kita simpulkan saja gampangnya itu gimana. Jadi, ingat ya, di sini M dikali N dan untuk yang A dan B itu ordonya N dikali P. Jadi yang ini kan sama N-nya. Nah, tinggal kita hilang ya, kita tidak usah pedulikan gitu gampangnya. Kita ambil depan sama belakangnya. Jadi akan berordo M dikali P. Seperti itu. Nah, yang kedua, entry-entry matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan CIJ diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris ke I dari matriks A terhadap entry kolom ke J kolom ke J dari matriks B. Kemudian dijumlahkan dan dinotasikan seperti ini. Nah, daripada kita pusing ya, Bu, gimana Bu? Kita langsung saja ke contohnya. Nah, kita punya matriks A dan B. Nah, kita kalikan. Oke, nah kita kalikan di sini. Jadi, perkalian dua matriks itu, jadi kita kerjakan dari matriks paling kiri. Kita kalikan dengan matriks yang paling kanan ya. Jadi langkahnya yaitu baris pertama ya. Di sini entry-nya itu 1 dan 2. Kita kalikan dengan kolom pertama terlebih dahulu di matriks B. Jadi satu persatu ya. 1 dikali 2. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian 2 dikali 1. Ditulis di sini. Paham? Paham. Oke, dan selanjutnya baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua yang di matriks B. Jadi 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 2. Kita tuliskan di sini. Kemudian yang ketiga, kita masih di baris yang pertama di matriks A, kita kalikan dengan kolom ketiga di matriks B. Seperti hal yang sama, 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 0, seperti ini. Dan seterusnya hingga baris ketiga, kolom ketiga. Seperti itu. Kita kalikan, kemudian kita hitung saja. 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1, ya 2 ditambah 2 ya 4. Kemudian 1 kali 3 ditambah 2 kali 2, 3 ditambah 4, 7, dan seterusnya. Paham? Paham. Nah, lalu apakah kalau Ibu kalikan B dikali A hasilnya akan sama seperti A dikali B? Apakah akan sama? Sama. Sama, oke. Bilang sama. Kita cek. Jadi kita kalikan ya. Baris pertama, kolom pertama. 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 5. Ya. Kemudian 2 dikali 2 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 dikali 6. Wah, ini sudah jelas sekali berbeda. Nah, hasilnya entry-nya malah jadi matriks 2 kali 2. Sedangkan tadi A dikali B, matriksnya ordonya 3 kali 3. Kalau B dikali A jadi ordonya 2 kali 2. Nah, kita ingat kembali ya. Ordo matriks. A itu ordonya 3 kali 2. B itu ordonya 2 kali 3. Ingat tadi, yang ini kan sama. Ya.
Dan sama, jadi kita abaikan, maka kita ambil depan sama belakang. Maka hasilnya dia akan berordo 3 kali 3. Paham? Paham. Nah, untuk yang B Paham. kali A, nah berarti kan B-nya kan 2 kali 3 ordonya. Sedangkan ya A itu 3 kali 2. Nah, kita hiraukan saja yang 3 ini, karena banyak kolom di A itu harus sama dengan banyak baris di B. Nah, tinggal kita ambil depan sama belakangnya. Jadi 2 kali 2. Jadi dia akan berordo 2 kali 2. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi ini ada sifat-sifat dari perkalian dua matriks ya. Jadi A dikali B itu tidak akan sama dengan B dikali A. Nah, seperti itu. Dan masih ada sifat-sifat yang lain ya. Nanti silakan dicoba sendiri. Nah, kemudian satu hal yang harus Ibu tekankan untuk yang perkalian dua matriks ya. Jika ingin mengalihkan dua matriks, kita pastikan dulu bahwa banyak kolom di matriks pertama itu sama dengan banyak baris di matriks yang kedua. Jadi kalau tidak sama, maka tidak akan bisa kita lakukan perkalian antara dua matriks tersebut ya. Jadi diingat. Oke, di sini kita masuk saja ke latihan soal. Jadi kita punya soal seperti ini. Ada jawaban A, B, C, D, dan E. Ini adalah UN tahun 2008. Jadi di sini kita diminta untuk mencari nilai A tambah B tambah C tambah D. Nah, di sini kita yang harus kita ingat lagi di sini ada operasi hitung apa saja. Ini ada perkalian skalar ya. Kemudian ini dengan ini ada penjumlahan. Ini ada dan ini ya. Ini adalah perkalian dua matriks dan ini sama dengan ini menandakan kesamaan dua matriks. Jadi kita ada kaitannya dengan yang materi yang sebelumnya. Jadi langkah pertama kita harus hitung dulu dari soal. Jadi kita kalikan 2 dengan matriks ini dan kita kalikan 2 matriks yang di sini. Menghasilkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita gunakan konsep kesamaan 2 matriks ya untuk mencari nilai A, B, C, dan D-nya. Nah, yang pertama kita tahu bahwa jika kita ingin menghitung operasi penjumlahan yang pada matriks ya, jadi elemen yang seletaknya kita jumlahkan. Jadi karena kita akan fokus mencari A-nya, jadi kita fokus untuk yang pertama ini. Jadi entry yang elemen pertama ini, yang di kolom pertama, baris pertama ya. Jadi 2A itu ditambah 4, ini sama dengan 6 ditambah 2. Sehingga kita peroleh A-nya 2. Nah, untuk yang kedua, kita lakukan hal yang sama, kita cari si D-nya dulu. Kenapa Bu gak B-nya dulu? Nah, karena kalau kita mencari B, maka 2 ditambah B sama dengan CD plus 12. Sedangkan kita tidak tahu siapa C dan siapa D. Jadi kita kerjakan apa yang bisa kita cari lebih dulu. Nah, di sini kita ketahui bahwa 4 ya dikurangi 1, ini sama dengan 3D plus 6. Kita peroleh D-nya min 1. Nah, untuk yang ketiga kita cari C-nya dengan cara yang sama ya. Nah, ini hasilnya juga sama, ini negatif 5 C-nya. Dan untuk yang keempat, kita cari si B-nya siapa yang terakhir. Nah, jadi kita peroleh B-nya ini adalah 15. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, masih gampang ya? Masih gampang. Kita udah dapat A, B, C, dan D-nya, kita jumlahkan nih. Jadi A-nya tadi kita dapat 2, B-nya kita dapat 15, C-nya kita dapat negatif 5, dan D-nya kita dapat negatif 1. Jadi kalau dijumlahkan yaitu jawabannya 11. Paham? Paham. Oke, karena waktunya ini tidak cukup ya. Di sini ada latihan yang kedua. Nah, ini adalah SIMAK UI tahun 2009. Jadi ini nanti Ibu tambahkan menjadi tugas saja ya. Ibu tambahkan jadi Baik, Bu. tugas. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang pertama, tadi penjumlahan pada matriks itu syaratnya apa saja? Ordonya? Elemennya sama. Tahu ordonya. Ordonya harus sama ya. Sama. Nah, kemudian kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak ya untuk yang penjumlahan. Untuk perkalian perkalian skalar pada matriks, nah jadi kita kalikan K dengan suatu bilangan real itu tadi K-nya dikalikan dengan matriksnya gitu ya. Oke, yang ketiga yaitu perkalian dua matriks ya. Kita perhatikan ordonya, jadi M dikali N untuk yang A dan B-nya N dikali P.
Nah, di sini jika dikalikan sebuah matriksnya akan berordo matriks C yang berordo M dikali P. Jadi kita hiraukan yang N ini yang sama, kita ambil depan sama belakangnya. Seperti itu ya. Nah, oke. Untuk tugasnya di sini ada 6 tugas. Ya, ada 6 soal ya, ditambah dengan soal yang tadi yang belum sempat kita bahas ya. Yang belum sempat kita bahas, simak UI tadi. Yang ini ya. Jadi sudah itu saja materinya untuk operasi hitung matriks. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar pada matriks, dan perkalian dua matriks. Nah, untuk sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Jauh ini masih belum ada pertanyaan, Bu. Nanti kalau semisal pengerjaan tugas ada yang bingung, tanya di grup. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan dikomunikasikan di grup ya. Untuk tugasnya silakan dikerjakan. Pertemuan yang selanjutnya silakan dikumpulkan ya, minimal H-1. Oke. Nah, sekian penjelasan dari Ibu hari ini tentang materi operasi hitung matriks ya. Pertemuan selanjutnya silakan pelajari determinan dan inverse matriks ya. Oke, Bu akhiri saja pada pertemuan hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda semua ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.